Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharih wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahdhukum ala ta'ati wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi bukti atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kita semua tentang pentingnya kita menjaga apa yang sudah kita kumpulkan pada Ramadan yang lalu, yang pada pertemuan terakhir di malam 1 Syawal saya mengingatkan diri saya dengan mengatakan bahwa ada orang yang baru sedetik keluar dari Ramadan sudah menggugurkan pahala yang dia kumpulkan di Ramadan. Kongkato. Dan ada orang masuk 1 Syawal di siang harinya sudah menghabiskan apa yang dia kumpulkan pada Ramadan. Padahal kalau kita mau jujur, Ramadan yang lalu ini adalah ibarat pertandingan. Kita semua adalah pemenang, insya Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu adalah pemenang. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu adalah pemenang. Bukan hanya di Ramadan saja, sebelum Ramadan masuk sampai Ramadan kita semua adalah pemenang, mampu mengalahkan hawa nafsu, bisa mengekang hawa nafsu kita. Tapi jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah sering dan banyak kita dengarkan bahwa kita pantas menangis, bersedih karena
kita ditinggalkan oleh Ramadan. Bahkan ada saudara dan saudari kita yang Ramadan masih ada, dia sudah pergi duluan. Kita alhamdulillah sampai 10 Syawal masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita betul-betul membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan untuk mempertahankan apa yang kita kumpulkan di Ramadan itu masih kita lanjutkan sampai sekarang. Dan berharap sampai seterusnya puasa kita seperti apa yang disebutkan oleh ulama kita, la takunu ramadaniyin, kunu rabbaniyin, wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba yang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadah dan menyembah Allah di Ramadan saja. Nah, sehingga ketika Ramadan berlalu, caputan di puasa, mengedatkan 5 puasa. Padahal anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah sering kita dengarkan, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menyusulinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa 1 tahun. Ini tujuannya adalah bagaimana supaya kita tidak berhenti puasa. Jangan lepas Ramadan, seperti yang kita sebutkan tadi. Lapa kira ramalan memang datang 5 puasa. Ramal apa sih? Qiyamul Lail juga sama, seperti yang kita ingatkan di awal keluarnya Ramadan. Kita mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi coba lihat sesudah Ramadan, apakah masih berlanjut qiyamul lail? Para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la takun mithla fulan ya Abdullah, la takun mithla fulan, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia qiyamul lail. Kalau kita ibarat di Ramadan, masya Allah, tidak mau ketinggalan qiyamul lail. Tapi setelah Ramadan, taraka qiyamal lail, dia tinggalkan qiyamul lail. Sehingga untuk menetapkan apa yang sudah kita raih di Ramadan, kembali teruskan. Sedekah kita di Ramadan, masya Allah, kita tidak mau kalah sama orang yang berpunya. Kita bersungguh-sungguh sesuai kemampuan kita. Padahal itu juga ada di luar Ramadan, bukan hanya di Ramadan. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi sebenarnya saya agak berat itu untuk mengisi subuh ini. Tadi malam saya diminta disampaikan apa besok sudah. Saya mengatakan kita lihat kondisi besok. Kalau suaranya memungkinkan. Bahkan tadi setelah mau memulai itu, apa saya serahkan mic ke Ustadz Nasrullah. Tapi alhamdulillah ya, bisa dilanjutkan. Sehingga tadi ada di ini kak celengan ini, ambil aja. Ini celengan bukan hari Rabu pak, celengan itu supaya tiap hari kalau bisa. Rabu subuh itu hanya untuk memberi motivasi gitu. Seterusnya bisa setiap subuh, sehingga kita bisa sedekah subuh setiap subuh. Dan itu ada hadisnya, ada dalil yang sudah sering kita sampaikan. Ma min ayyamin illa wa nazala fihi malakan. Tidak ada satu hari pun melainkan turun padanya 2 malaikat.
Yaqulu ahaduhuma, berkata salah satu di antara keduanya, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang berinfak hari ini. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakan harta orang yang tidak berinfak hari ini padahal dia mampu. Ada doa setiap hari bisa kita dapatkan dari sedekah. Jadi jangan hanya di Ramadan, dilanjutkan zikir-zikir kita. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena Ramadan ini seperti yang saya katakan di awal, ini sama dengan pertandingan yang kita semua adalah pemenang. Kita sudah dapat piala. Masalahnya piala bergilir, Pak. Piala bergilir yang akan dipertandingkan pekan depan, ya, tahun depan maksud saya. Tahun depan itu ada 4 kemungkinan. Apakah kita masih bisa ikut bertanding? Dan kalau ikut bertanding, apakah mampu mempertahankan piala? Karena ada orang baru sedetik keluar dari Ramadan meninggal, Pak. Tak sampai tahun depan. Itu yang penting. Yang kedua, apakah kita dapatkan Ramadan tahun depan? Bisa jadi, karena Ramadan tahun depan pasti kembali. Masalahnya, apakah kita masih ada? Itu yang tadi yang pertama. Bisa jadi kita tidak ikut bertanding lagi, padahal tempat pertandingan masih ada, waktu pertandingan ada. Bisa jadi kita masih ada, tapi kita tidak bisa ikut bertanding, menjadi penonton menikah. Pada sila surat tak selesai di Ramadan yang lalu ada, tapi tidak bisa puasa, tidak bisa qiyamul lail. Selanjutnya mungkin masih bisa bertanding, tapi tidak sempurna lagi, tidak mampu mempertahankan piala, tidak mampu mempertahankan piala. Karena ya, sudah sering kita ingatkan bahwa ada orang yang berpuasa, ini khusus puasa ya, karena kita berbicara masalah Ramadan tahun depan. Ada orang berpuasa, puasanya tidak dipahalai, sehingga di akhir Ramadan saya mengingatkan pentingnya kita memuhasabah diri, memuhasabah bagaimana puasa kita, bagaimana salat kita. Padahal Ramadan itu adalah penggugur dosa, puasa penggugur dosa, salat penggugur dosa. Sehingga meskipun Ramadan berlalu, kita mesti bisa bersedih, bahkan boleh menangis karena ditinggalkan oleh Ramadan. Tapi sekaligus kita bahagia, kita bergembira karena kita bisa melewati Ramadan, dan insya Allah kita semua adalah pemenang. Cuma mempertahankan kemenangan ini yang berat, dan itu harus dibuktikan untuk menghadapi pertandingan tahun depan. Jangan berhenti, riyadhah terus. Ya sama kalau kita pemain sepak bola, kalau nanti mau main baru main kaku. Tapi selalu ada pemanasan. Nah inilah yang kita mau. Sesudah Ramadan kita puasa sunnahnya tetap, salat-salatnya juga tetap, qiyamul lailnya tetap, sedekahnya tetap, dan seterusnya. Bahkan saya ingin mengulangi, penggugur dosa yang luar biasa, mengaji, baca Quran. Jangan bilang susah Ustaz, tidak mau keluar suara. Tidak, semampu tak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kalau tidak salah saya mengingatkan ini adalah salah satu takziah,
Saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Al-Quran itu menyampaikan kepada kita, bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini dibalas dengan 10 kali yang sama, 10 kali lipat. Jadi kalau kita bisa membaca 10 ayat, Masya Allah, sudah luar biasa. Apalagi 1 lembar, apalagi 1 juz, apalagi kita bisa mengulangi khataman Al-Quran kita di Ramadan. Karena tidak jarang dari jamaah mengkhatamkan lebih dari 3 kali. Saya husnudzon kepada jamaah, mengkhatamkan Al-Quran tidak kurang dari 3 kali dalam sebulan Ramadan. Setiap 10 hari khatam. Nah, kita mau berlanjut itu bacaan Al-Quran kita, karena kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Belum lagi kita berbicara masalah salat yang di Ramadan, salat sunnah kita tidak mau ketinggalan, apalagi salat fardu. Nah, di luar Ramadan pengguguran dosa itu masih ada, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Saya ingin mengulangi apa yang sudah sering kita sampaikan, bahwa lewat salat berjamaah setiap hari ada 23 kali kita bisa menggugurkan dosa setiap hari. Sehari semalam 5 kali, sehari semalam 17 rakaat, dan tambah 6 amin yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 17 rakaat itu ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat yang juga mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka digapurkan segala dosanya yang telah lalu, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Berapa kali imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah? 17 kali dalam sehari semalam. Kalau kita masuk pada rakaat pertama, dan ini sebagai pendorong motivasi bahwa kecuali kalau kita masuknya nanti rakaat terakhir, apalagi kalau mau salam nggak dapat ini semuanya yang 23 kali. Saya tidak mengatakan sia-sia, dapat pahala jamaah, tapi keutamaan yang lain tidak. Padahal pengguguran dosa masih ada kemungkinan menggugurkan dosa. Jamaah sekalian, meskipun lewat yang 23 kali itu, kalau dia tetap bersungguh-sungguh, sesudah dapat pahala jamaah, orang sudah bubar, dia masih tinggal apa? Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, jumlahnya 99, dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai terakhir. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian dia mencukupkan 100 dengan la ilaha illallah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Menggugur dosa.
Tapi banyak di antara saudara-saudari kita habis Ramadan, ya. Bahkan di Ramadan dia melakukan seperti itu, yang seharusnya di masjid dia mengingat Allah, berzikir dan sebagainya. Yang siapa yang sudah sering saya sampaikan bahwa ada orang saking sibuknya, pentingnya urusan di luar daripada berzikir. Kuburan Rasulullah assalamualaikum warahmatullah yang rukun, yang wajib, maka salam keduanya di luar sunnaji. Begitu cepatnya. Kata dan lelena, kata alasannya, kan bisa aja orang bertasbih, bertakbir, bertahmid sambil berjalan, betul, betul. Tapi ada keutamaan lain Bapak Ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat berjamaah, kemudian duduk sejenak berzikir, ada doa dari malaikat. Malaikat mendoakan orang yang sedang berzikir sesudah salat itu, di tempat dia salat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Dan itu tidak kita dapatkan kalau kita begitu salam langsung pergi. Sehingga jamaah sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga apa yang sudah kita kumpulkan, karena meyakini bahwa Ramadan pasti akan kembali, namun kita belum tentu ada pada saat Ramadan itu kembali. Bisa jadi kita masih ada, tapi bisa jadi kita hanya menjadi penonton, tidak bisa ikut bertanding. Atau kita bisa ikut bertanding, tapi tidak bisa mempertahankan piala. Maka berusahalah untuk terus melakukan apa yang kita lakukan pada Ramadan, sehingga pahala yang kita kumpulkan tetap, dan insya Allah Ramadan ketika datang kembali, kita mampu melakukan hal yang sama, bahkan bisa meningkatkannya, sehingga kita kembali menjadi pemenang ketika kita mengikuti kompetisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengistighfarkan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendoakan orang-orang yang sakit di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وما حولها اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم ومن يعانهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ya Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin Allahumma arham mautana ya Allah rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadap Allahumma arham mautana wa mautal muslimin Allahumma ighfir lana wa lahum ya ghaffar ya tawwab ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.